adik-adik. Wah, ada Felicia. Felicia. Dari mana Felicia? Dari mana nih? Ada kayaknya anak sekolah minggu yang baru kayak ini nih. Ayo. Jonas. Ada Mikael. Wah, adik-adik. Talita. Hai. Wow. Halo Kak Alamria. Iya, halo. Fani. Halo Kak Esther. Hai. Mana bendonya Kak? Sabar aku lagi cari. Sekarang pakai bendo ya? Oke. Ayo Kak, kita pakai bendo ya. Ayo. Hai Jonas Rizky. Wah, keren. Adik-adik yang lebih dulu masuk pasti ikut game. Iya kan Kak Esther? Iya dong. Tapi kita tunggu. Iya dong. Kita tunggu 4 menit lagi lah ya. Oke, siap Kak. Kita tunggu teman-teman kita yang lain, adik-adik yang lain. Wait. Iya. Kegedean nggak ini suaranya? Enggak Kak, bagus kok, bagus. Kalau sama Kak Lamria bagus. Oke. Jelas suaranya. Adik-adik yang bisa buat bendonya, yuk kita buat bendonya. Pakai bendo kita rame-rame. Iya, pakai bendo. Iya. Rame-rame pakai bendo. Iya sayang. Udah banyak yang datang lagi nih, Kak. Iya, Kak. Wow. Wait ya. Ini sama si Natalia. Bendo kita Natalia sama. Andita juga. Oke, aku coba screen dulu ya, Kak. Gamenya. Sip.
Itu tuh. Mana ada di situ, Mami juga tahu. Game Udah kelihatan belum? udah Kak, udah kelihatan. Udah. Oke, ini main sekarang nggak nih? Ya. Boleh Kak, boleh. Tapi udah pada datang belum adik-adiknya? Adik-adiknya datang. Oh, udah Kak, cuman masih 24 orang Kak. Lanjut gak nih? Boleh lah Kak, kan kita mau ibadah juga. Boleh? Oke. Ya lanjut Kak. Oke, lanjut ya. Oke, jadi shalom adik-adik semuanya. Shalom Kak. Oke, hari ini kita mau main game lagi. Nah, hari ini kita mau main tebak-tebakan, tapi ini beda dari minggu-minggu sebelumnya. Kita bakal main tebak-tebak logo gitu. Oke lah ya, langsung aja lah ya yang pertama. Nah, ini kita bakal mainnya kayak gini. Jadi kalian tebak ini logo mana yang benar. Tuh. Ada yang bisa tebak gak? Ini logonya yang benar yang mana? Nomor dua. Kenapa nggak nomor 1? Ayo gambar apa? Nomor 2 ya? Nomor dua. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Benar nggak ya nomor 2? Wah. Benar, nomor 2. Oke, next. Kayaknya nggak susah lah ya. Coba ya, kita next lagi. Nah, nih logo ini. Kalian tahu nggak? Nomor satu. Nomor 1. Kenapa nggak nomor 2? Nomor dua. Nomor 1 atau 2 nih? Ada yang 1, ada yang 2. Ayo. Jadi nomor berapa nih? 1 apa 2? Satu. Oke, kita cek ya. Benar nggak ya nomor 1? Nomor 2 yang benar. Kok pada jawab 1? Tadi ada yang jawab 2 nih. Bagus nih, keren. Coba ya, next lagi. Nah, nih. Yang lebih susah Kak, lebih susah. Ayo, jangan salah lagi. Tadi pada jawab cepet-cepet pada salah semuanya. Ayo, mana logonya yang lebih bagus tuh? Yang lebih 1 atau 2? Satu. Oke, coba ya. Kita lihat gak ya? Bener gak ya 1? 1 atau 2 nih? Yang bener 1. Keren. Oke, mantap. Next ya. Nah, nih, tahu nggak? Ayo, Nih, yang bener yang mana? Dua. Kenapa nggak nomor 1? Ada warna. Kedua. Jadi 1 apa 2 nih? Dua. Yakin? Atau 2? Yakin? Nggak 1 aja. Dua. Oke, 2 ya. Keep ya. Kita lihat jawabannya benar nggak ya? Benar. Mantap. Keren semuanya. Jawaban yang benar nomor 2. Oke, next. Nah, ini ada Coca-Cola. Tahu lah ya, pernah minum lah ya. Tapi tahu nggak sih ini yang mana yang benar? Cepet-cepet ya jawabnya ya. Ada yang 1, ada yang 2. Coba dilihat lagi yang benar yang mana? Dua. 2. Kenapa nggak 1? Bisa aja 1. Serius? 2. Yang mana
Satu apa dua nih? Dua. Satu atau dua? Dua. Kalau nggak Dua, satu dua. dua kak. Kalau nggak satu dua. Kedua kak. Kalau nggak satu dua ya iya emang iya sih. Jadi satu apa dua nih? Dua kak. Ayo. Satu. Oke, ada yang satu, ada yang dua. Kita kunci dulu ya. Jadi jawaban yang benar adalah nomor satu. Tuh kan, jangan cepet-cepet makanya. Jadi pada jawab nomor dua nih. Yang benar nomor satu. Aduh. Oke, ini kali ini lebih teliti ya. Coba ya, Kak. next. Wah, Nah, ini ada logo Twitter. Di sini ada yang main Twitter, Yang pasti mana ya? tahu logo yang benar. yang satu ada matanya ya kak. Kak. Dua. Yo, jangan jawab cepet-cepet. Tadi jawab cepet-cepet salah. Tadi kan kita teliti loh. Yang nomor satu kayaknya ada matanya tuh. Yang nomor dua nggak ada. Satu apa dua? Satu atau dua? Pilih aku atau dia? Yang nggak ada matanya kak. Satu. Dua nih. Dua apa satu? Satu atau dua? Dua kak. Dua aja kak, dua. Oke, ada yang satu, ada yang dua. Kita kunci dulu. Next ya, kita lihat jawaban yang benar adalah nomor dua. Keren, mantep. Ini pada main Twitter ya nih ya. Oke, coba next ya. Oke kak. Nah, ini ada logo Burger King. Ada yang tahu nggak? Yang bener logo nomor satu atau dua? Teliti. Kok nggak tahu? Dua atau satu? Ini rame bener yang jawab satu atau dua? Dua atau satu? Dua. Yakin? Satu aja deh. Satu atau dua? Ayo. Yakin dua. Cepet banget loh jawabnya. Yakin dua. Dua aja kak. Ayo gambar yang mana itu? Ayo, satu atau dua? Kalamria satu atau dua, Kak? Satu aja kak, satu aja. Satu. Oke, kita kunci semuanya. Jadi yang benar, apakah satu atau dua? Jawaban yang benar adalah nomor dua. Aduh, Kalamria kalah sama adik-adiknya. Aduh. Aduh. Oke, next. Coba kita lihat masih ada apa lagi. Nah, ada logo Samsung. Siapa di sini yang pakai Samsung di rumah? Pasti. Satu kak. Oh, dua atau satu? Satu apa dua? Satu aja. Ya. Satu. Kalamria apa, Kak? Mau kalah dong. Dua. Kalamria dua deh. Adik-adiknya satu atau dua nih? Ayo adik-adik. Kedua. Satu enggak? Gak ada yang jawab satu nih. Ayo Feli. Oke, kunci ya. Kalau ada yang jawab satu, kalau ada yang dua. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah nomor dua. Keren semua. Keren. Kali ini aku bener loh kak. Ih, bener ya Kak ya. Keren, mantep nih Kakak berarti ya. Samsungnya nomor 2 yang benar. Oke, next ada apa lagi? Nah, ini dia terakhir. Ada yang tahu nggak nih nomor 1 atau 2? Ayo ini gambarnya. Satu atau 2? Dua atau satu apa 2? Ini terakhir loh nih, last loh. Ayo, jawab. Kalamria yang mana nih Kak? Kok diam-diam? Yang mana? Aduh, yang mana nih? Adik-adiknya 1 atau 2 nih? 2 kali ya. Tapi 2. Ayo, 1 atau 2? 1 atau 2? Ini bedanya apa ya Kak? Kok jadi kali? Ada bedanya. Bedanya ada, nanti aku kasih tahu. Boleh dilihat dulu 1 atau 2? Oke. Aku hitung dari 10 sampai 1 ya. Kalian udah harus punya jawaban masing-masing. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 1 apa 2? Pilih.
Oke, ada yang satu, ada yang dua. Kita keep jawabannya, kita lihat. Jawaban yang benar adalah nomor 1. Bener, keren yang jawab nomor 1. Oke, aku kasih tau ya. Bedanya adalah, ada yang tahu nggak BTW? Bedanya di mana? Beda tipis kali ya, Kak. Tulisannya, Kak. Tulisannya yang mana? Yang mana? Nya F. Oh Iya bener, yang yang F-nya. Lihat nih guys, dia tuh kayak itu yang nomor 2. Kalau nomor 1 kan dia F-nya sempurna gitu. Wow. Gitu deh. Nah, ini ada lagi ternyata. Wow, yang mana ini gambarnya? Mana? Nih yang punya Honda di rumah. Tahu nih. Satu. 1 atau 2? Satu atau 2? Ini ada yang 1, ada yang 2 ya, bertabrakan ya suaranya ya. Jadi 1 atau 2? 2 atau 1? Ayo. 2, ada yang 1. Kak Lamria yang mana nih Kak? Menutup suara. Yang mana? Satu. Oke. Pada jawab 1 sama 2, kita kunci dulu jawabannya ya. Jawaban yang benar adalah nomor 1. Ini adik-adik yang tahu logonya ini emang punya Honda apa emang udah ngendarain? Belum boleh ya ngendarain ya, masih kecil. Ntar kalau udah gede. Nah, ada lagi nih ternyata. Satu juga. Nomor 2. 1 atau 2? Diteliti adik-adik. Diteliti. 1 atau 2? Oke. 1 atau 2? Satu. Oke, kita kunci ya. Tadi ada yang jawab 1, ada yang jawab 2. Jawaban yang benar itu adalah nomor 1. Yeay. Oke, see you next week adik-adik. Terima kasih udah main game bareng Kak Esther dan Kak Lamria. Minggu depan lebih awal ya adik-adik. Ya, minggu depan jangan lupa kita datangnya tuh lebih awal gitu ya. Jadi biar kita bisa main-main game bareng. Nanti kalau adik-adik joinnya telat, nanti kita nggak bisa main-main bareng kayak tadi, oke? Oke, Sekarang kita mau dengerin guidelines ibadah kita dulu. Wait ya. Oke. Mana nih? Wait. Oke, udah kelihatan? Udah kelihatan? Sudah, Kak. Oke, kita yel dulu dong kayak biasa ya. Ntar kayak Sir bilang Shine Kids, adik-adik jawabnya shine brightly for God glory. Oke? Oke, ready nggak? Ready. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Shine Kids. Shine brightly for God. Oke, thank you. Nah, so welcome to Shine Community adik-adik semuanya. Ini ada Instagram kita dan YouTube kita. Jangan lupa di follow and di subscribe. Yoi. Next, yang pertama jangan lupa share link ibadahnya ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa juga join ibadah bareng sama kita. Yang kedua, jangan lupa pakai nama kalian karena nama kalian keren-keren, jadi kalian harus pakai nama asli kalian biar kakak-kakak juga bisa kenal sama kalian. Terus yang ketiga, jangan lupa buka kameranya biar kakak-kakak bisa nih lihat wajah-wajah adik-adik. Kakak-kakak juga bisa kenal meskipun online, kakak bisa tahu adik-adik join ibadah atau enggak. Terus yang nomor 4, kita cari personal space. Jadi ini tuh cari tempat yang nyaman buat beribadah, bukan nyaman buat tidur ya, tapi nyaman buat beribadah. Jadi jangan di tempat yang berisik-berisik gitu. Terus yang nomor 5, jangan lupa use headset or earphone kayak kakak ini ya, biar kalian bisa lebih jernih lagi dengar suaranya melalui Zoom.
Kalau nggak ada nggak apa-apa, tapi kita cari tempat yang nyaman buat beribadah ya. Terus yang keenam, it's time to worship our God. Jadi kita pakai waktu ini khusus buat memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Jadi jangan main-main ya. Terus yang ketujuh, worship expressively. Jadi kita menyembah dengan ekspresif, kita ikutin instruksi WL-nya. Oke. Terus yang nomor 8, jangan lupa take note. Jadi catat poin-poin penting di khotbahnya. Siapa tahu ntar kalian bisa baca-baca lagi. Jadi kalian nggak lupa deh. So, Kaisar mau bacain satu ayat dari Mazmur 147 ayat 1. Haleluya, sungguh bermasmurlah bagi Allah kita, itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. So, have a great service adik-adik. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih kami masih bisa berkumpul bersama-sama melalui Zoom. Kiranya Tuhan memberkati kami, biarlah kami bisa beribadah dengan baik. Tuhan yang lancarkan semuanya. Tuhan juga yang memberkati kakak-kakak sekolah minggu dan memberkati adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami mau memuji dan menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. So, dadah. Silakan kakak-kakak PPW. Oke, shalom semuanya adik-adik yang di rumah. Shalom. Oke, kita bakal menyembah Tuhan. Kita bakal nyanyi buat Tuhan Yesus. Kakak undang semuanya boleh bangkit berdiri yuk di tempatnya masing-masing. Bangkit berdiri ya. Nah, kali ini kita mau nyanyi lagu bahasa Inggris. Nah, di lagu bahasa Inggrisnya itu ada kata-kata I wanna be more like you. Kakak ajak semuanya boleh pakai gerakan setiap ada kata-kata ini seperti ini ya. I wanna be more like you. Bisa nggak? Coba nih semuanya. 1, 2, 3. I wanna be more like you. Oke, tepuk tangan buat kita semua yang keren hari ini. Tepuk tangan yuk. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, after what I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all
baru ya, mungkin lagunya belum pernah dengar gitu ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, semuanya keren-keren ya adik-adik semuanya ya. Oke adik-adik, silakan yang tadi berdiri boleh duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lagi. Sama-sama kita naikkan pujian ini bukan dengan barang fana. Terima kasih Tuhan. Barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku, tapi dengan kasih-Mu ya Tuhan, oleh segenap kasih dan pengorbanan dan pengorbanan
mati. Dan sama-sama kita angkat tangan kita. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sebab semuanya telah sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Jadilah Tuhan. Mari adik-adik kita bersyukur buat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Karena Dia baik, Dia rela mati. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Lebih sungguh lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali katakan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Kami mau percaya Tuhan, hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Sebab jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari adik-adik katakan, jadilah Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan deklarasikan firman Tuhan di Mazmur 91. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, shalom adik-adik semua. Boleh lambaikan tangannya. Shalom. Shalom. Ya, wah, thank you. Nah, gimana kabarnya semua? Semoga baik dan sehat, amin. Amin. Yuk, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita doa dulu ya. Kita doa dulu yuk.
Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, ajar kami, urapi kami, biar kami boleh mengerti Tuhan dengan bahasa yang sangat sederhana, tapi biarlah membawa perubahan yang sangat besar. Terima kasih, Tuhan memberkati setiap adik-adik sekolah minggu, adik-adik Shine Kids Tuhan, biar lewat firman-Mu, hidup kami diubah, dan kami boleh bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Shine brightly for God's glory. Kami siap Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Oke, sebentar ya, akan share screen dulu. Oke. Jadi hari ini kita ada di bulan Oktober ya. Kita ada di bulan Oktober dan kita akan bahas tema yang baru nih. Kali ini temanya adalah fokus pada perjumpaan dengan Tuhan. Oke. Nah, sekalipun nggak usah di-unmute, semua sama-sama ngomong gini ya. Fokus gitu. 1, 2, 3. Fokus. Pakai gerakan deh biar lebih afdol. Biar lebih nendang. Ya, pakai gerakan kayak gini ya. Oke, semua di layar, tangannya seperti ini. 1, 2, 3, fokus. Yang siap katakan amin. Ya, secara khusus hari ini fokus pada perjumpaan dengan Tuhan. Ya, kita mau fokus ibadahnya, kita mau fokus puji menyembah Tuhan, dan kita juga mau fokus untuk dengar firman Tuhan. Nah, hari ini temanya adalah fokus pada perjumpaan dengan Tuhan. Siapa di sini yang pernah berjumpa Tuhan? Ada yang ngangkat tangan, ya. Saya udah nggak di sini, Kak, kalau saya udah berjumpa dengan Tuhan. Iya. Mungkin nggak ada dari antara kita yang pernah berjumpa dengan Tuhan secara real. Tapi sebenarnya kita bisa loh berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Nah, nanti kakak akan kasih tahu gimana caranya. Cuma pertama kita belajar dulu yuk. Kita lihat cerita dari seorang tokoh Alkitab namanya Musa. Oke? Ada yang pernah dengar? Yang pernah dengar boleh chat saya gitu ya. Baru aja dengar, Kak, gitu. Ya, atau udah pernah dengar ceritanya, maksudnya bukan cuma namanya ya. Yang udah pernah dengar ceritanya Musa, boleh ketik di kolom chat, saya sudah pernah dengar, Kak. Kaknya yang banyak, Kak, gitu ya. Dan ceritanya kakak nggak ulang lagi karena waktu kita nggak banyak. Cuma kakak mau cerita kisahnya Musa, khususnya nih pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ceritanya dia udah ada di tempat yang namanya Midian. Midian itu kayak padang belantara. Terus si Musa ini lagi menggembalakan kambing domba mertuanya ya, Yitro namanya. Nah, dia lagi menggembalakan kambing domba Yitro dan dia sampailah di sebuah gunung namanya Gunung Horeb. Jadi dia nih bawa kambing domba gitu ya, bawa domba-dombanya cari rumput ya untuk makan, cari air yang tenang, yang bersih untuk minum domba-dombanya. Dan sampailah dia sebuah gunung yang namanya Gunung Horeb. Nah, di gunung itu tiba-tiba nih, waktu dia lagi asik-asik bersama dengan domba-dombanya, tiba-tiba dia ngelihat ada api. Ada api yang besar sekali, terus seperti sedang membakar semak belukar. Tapi kok semak belukarnya nggak habis-habis. Nah, ini yang terjadi nih. Jadi dia lihat dari jauh, terus dia mulai mendekat. Lalu pas dia mulai mendekat, aneh juga nih ya. Apinya gede, tapi kok semak belukarnya nggak habis-habis ya. Di sini kalau kita pernah ngelihat, ada yang pernah lihat bakar sampah gitu ya, atau bakar pohon, atau batang pohon. Nah biasanya itu lama-lama kan pohonnya habis kebakar ya. Nanti kita akan belajar tentang api setelah ini. Ya. Tapi kakak mau cerita waktu Musa melihat api yang membakar semak belukar, tapi semak belukarnya nggak angus-angus, nggak habis-habis. Nah, dia datang nih mendekat. Wah, ini menarik juga ya katanya. Terus dia datang, mendekatlah dia. Dan waktu dia mendekat, tiba-tiba dia mendengar suara nih. Nih, ini kata firman Tuhan tiba-tiba begini. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Ia menjawab, ya Allah. Kok coba dramatisir ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Nggak mirip ya? Musa, Musa. Bukannya gitu deh. Jadi Tuhan yang memanggil nih, Musa, Musa. Terus dia langsung, ya Allah, ya Allah. Terus ada suara lagi nih. Suaranya nih dari api itu, bukan dari orang lain ya. Dari api itu, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasihmu dari kakimu.
sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kurang lebih gitu, ya kan? Terus dia langsung, oh oke. Langsung dia tanggalkan kasut, ya. Kalau teman kakak-kakak, adik-adik bisa lihat di sebelah kiri itu ada kasut cuma ketutupan sama teksnya. Dia taruh kasutnya di situ, lalu dia sujud, ya. Lalu ada suara lagi, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, momen ini adalah momen Musa ketemu dengan Tuhan, atau Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Penampakannya adalah api, oke? Tapi dari api itu ada suara yang berkata, yang bercakap-cakap, berkomunikasi kepada Musa. Nah, ini adalah momen perjumpaan dengan Allah. Nah, yang menarik nih, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, pasti ada sesuatu terjadi. Yang percaya katakan amin. Gak mungkin nih kita ketemu Tuhan, terus hidup kita biasa-biasa aja. Gak ada perubahan, gak mungkin. Hidup kita pasti berubah waktu kita ketemu dengan Tuhan. Nah, apa yang terjadi setelah Musa sujud gitu ya, menanggalkan kasutnya dan mendengar suara dari Tuhan yang keluar dari burning bush atau semak belukar yang terbakar itu, ada perintah yang muncul. Nah, ini kurang lebih ya, kakak bacain. Dan berfirman, Allah telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, ini perintah dari Tuhan ya. Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Nah, coba bayangin nih adik-adik semua. Suatu hari kalau tiba-tiba kalian ngelihat api, terus dari api itu keluar suara, kaget gak? Kaget gak sih kira-kira? Pasti kaget kan ya, ada suara nih. Terus suaranya berisi perintah. Nah, perintah ini ternyata adalah panggilan dari Tuhan untuk Musa, ya. Dan itu terjadi dalam kehidupan Musa, dan akhirnya Musa nih yang waktu itu udah 40 tahun tinggal di padang belantara menggembalakan kambing domba. Hari-hari kerjanya itu aja. Mungkin dia udah bosen kali. Tiba-tiba hari itu terjadi perubahan dalam hidupnya. Karena dia mendapat perintah dari Tuhan. Dia mengerti ada panggilan dalam hidupnya. Dan itu membuat Musa jadinya akhirnya tahu apa tujuan hidupnya. Nah, itu yang membuat Musa akhirnya, mengalami sebuah terobosan. Nah, kakak mau kasih kesimpulan seperti ini nih. Perjumpaan dengan Tuhan membuat kita mengerti tujuan hidup kita. Coba yuk, semua lihat tulisan yang ada di layar. Ini cerita Musa tadi ya, ada gambarnya juga nih. Kita sama-sama baca kata-kata yang ada di layar kalian masing-masing ya. Bacanya nggak usah di-unmute, nggak apa-apa. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Perjumpaan dengan Tuhan membuat kita mengerti tujuan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi buat adik-adik nih yang suka masih bertanya, apa ya cita-citaku ya? Apa yang akan terjadi di masa depanku nih? Nanti aku kalau udah besar mau jadi apa ya? Pernah nggak ditanya kayak gitu? Terus kalian biasanya jawabnya apa? Dokter, pilot gitu ya. Atau apapun deh, astronot, presiden. Nah, itu semua bagus-bagus tuh. Tapi kita harus benar-benar tahu apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan itu hanya bisa kita mengerti waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, Musa tadinya dia pikir dia akan sampai tua hidupnya cuma gembalain kambing domba Yitro. Tapi ternyata setelah perjumpaan di Gunung Horeb itu, Musa mengerti tujuan hidupnya, bahwa dia dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari, yang tahu jawabannya silahkan diketik, membebaskan bangsa Israel dari
Dari yang tahu silahkan diketik. Siap, Priscilla. Oke, dari Mesir ya. Jadi Israel dibebaskan dari Mesir. Siapakah orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Silahkan ditulis. Jawabannya adalah yes, Musa. Oke. Nah, tapi kalau seandainya nih, coba bayangin nih adik-adik, kalau seandainya waktu itu si Musa tidak mau datang mendekat kepada api yang sedang menyala. Mungkin pada saat itu dia belum tahu tujuan hidupnya. Tetapi untungnya nih, Musa waktu itu mendekati, waktu dia lihat api itu dan semak belukar itu nggak habis terbakar, dia mendekati dan disitulah dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, kakak yakin nih, setiap kita nih ya, kalau mau tahu tujuan hidupnya harus semakin dekat sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, harus semakin dekat sama Tuhan. Gimana caranya semakin dekat sama Tuhan? Datang ibadah adalah salah satu caranya. Amin. Datang ibadah online. Kita belum bisa onsite, kita belum bisa tatap muka nih. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupan adik-adik semua. Nah, caranya gimana? Kita datang. Ya, kita ikut, kita pasang reminder di handphone kita atau di agenda kita. Pokoknya setiap hari Minggu selama masih online, kita akan ibadah online jam 8.45 ya, karena 8.45 itu ada gamesnya dulu, ada aktivitas dulu, kita akan main game dulu, fellowship dulu, setelah itu kita akan mulai ibadah. Oke? Nah, jadi kalau kita sering berjumpa dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti tujuan hidup. Nah, nanti adik-adik kalau ditanya, apa tujuan hidupnya? Nanti pasti akan semakin mengerti kalau semakin sering berjumpa dengan Tuhan. Nah, kakak lanjutin ceritanya nih. Nah, setelah dia dapat perintah, kamu pergi ya ke Mesir, bebaskan bangsa Israel. Nah, di situ dia sempat ragu nih. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, ini kata Tuhan ya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau, apabila engkau membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi Musa dibilangin sama Tuhan, kalau nanti kamu bawa mereka keluar, kamu bawa mereka ke gunung ini ya. Ini tandanya loh, nanti kamu akan ketemu aku lagi di sini gitu. Dan setelah itu Tuhan juga bilang begini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Siapa sih Tuhan yang mengutus aku? Siapa namanya? Nah, aku jawabnya gimana nih? Nah, inilah yang Tuhan kasih tahu sama Musa. Jawabnya gini, aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, aku telah mengutus aku kepadamu. Oke? Jadi Tuhan tuh bilang sama Musa, nanti kalau ditanya, bilang aku yang mengutus kamu. Nah, ada beberapa cerita lagi sebenarnya, tapi kakak nggak bisa bacain semua ayatnya. Nanti adik-adik bisa baca sendiri. Dan di ayat-ayat tersebut ditunjukkan kalau Musa tuh sebenarnya ragu-ragu. Dia punya banyak alasan. Tapi aku orang yang lambat lidahnya. Aku orang yang, kalau ngomong tuh seperti gagap gitu ya. Aku orang yang gagap, terus aku nggak pandai bicara. Aku nih siapa lah ya? Aku nih cuman orang yang, mereka aja tolak aku loh dulu waktu aku di Mesir. Waktu aku mau nolong mereka, mereka tolak. Sekarang aku datang, jangan-jangan aku ditolak lagi. Jadi Musa tuh melihat ke dirinya sendiri dan akhirnya jadi ragu. Padahal dia sudah dapat panggilan dari Tuhan. Ada tugas nih yang besar. Nah, pelajaran apa sih yang kita bisa dapat dari momen ini? Tuhan bilang sama Musa, fokusnya tuh jangan kamu. Fokusnya tuh aku yang mengutus kamu. Yang mengerti katakan amin. Makanya dia bilang, kalau nanti kamu ditanya, jawablah, aku adalah aku. I am who I am. The great I am. Aku yang ngutus kamu. Dan karena aku yang ngutus, aku akan sertai lidah kamu, aku akan tolong kamu dengan tanda-tanda mujizat. Pokoknya kamu cuma jadi juru bicara deh. Kamu cuma menghadap ke Firaun, itu pun nanti kamu akan ditemenin lagi. Ada orang lagi yang nanti akan temenin kamu gak akan sendirian. Yang penting kamu melangkah dulu. Nah, dari situ kakak dapat pelajaran begini nih. Coba yuk sama-sama lihat ke layar. Baca sama-sama. Satu, yang bahasa Inggris dulu boleh? 1, 2, 3. Our life purpose
is given based on God's will, not our capacity. Oke. Nah, terus ada lagi nih. Bahasa Indonesianya yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di mute aja nggak apa-apa. 1, 2, 3. Yuk. Tujuan hidup kita diberikan berdasarkan Bukan kemampuan kita. Yes. Oke, betul sekali. Nah, karena Musa pada saat dapat panggilan dari Tuhan nih, waktu dia ketemu Tuhan, terus dia dapat perintah nih, kamu akan jadi pemimpin dan kamu akan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dia ragu. Kenapa dia ragu? Karena dia lebih banyak melihat ke kemampuannya dia. Aduh, tapi aku kan begini, aku kan begitu. Padahal yang harusnya dia fokuskan adalah Tuhan yang memberikan perintah itu dalam hidupnya. Nah, adik-adik nih, gini nih. Siapa kalau kita yang di sekolah mungkin seringkali ngerasa ragu sama dirinya sendiri. Terus merasa ragu melihat masa depan. Aduh, nanti aku bisa nggak ya jadi orang yang berhasil, jadi orang yang dipakai Tuhan, jadi orang yang memenangkan jiwa, jadi orang yang melayani Tuhan dengan luar biasa. Bisa nggak ya? Sedangkan aku ngomong aja nih, gemeteran gitu ya. Aku kalau disuruh maju ke depan kelas suka keringet dingin, rasanya mau ke toilet terus gitu ya. Aku kalau di Zoom aku nggak berani buka kamera nih, aku nggak pede lihat mukaku sendiri. Ayo, siapa yang kayak gitu, ya kan? Nah, mungkin nih kita ngerasa, bisa nggak ya aku dipakai Tuhan? Karena aku aja kayaknya banyak kelemahan. Gitu. Dan dari pelajaran ini kita bisa lihat nih, ternyata Musa pun mengalami hal yang sama. Tapi Musa udah dikasih tahu sama Tuhan, fokusnya bukan kamu, fokusnya adalah aku. I am who I am. Aku yang mengutus kamu. Aku adalah aku. Oke? Jadi ingat ya, fokusnya jangan kelemahan-kelemahan kita. Fokusnya adalah Tuhan yang memanggil kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Oke? Kakak percaya kalau kalian fokusnya Tuhan, kalian akan melakukan perkara-perkara yang besar. Sejak dari kalian usia sekarang ini nih. Kalian akan lakukan perkara yang besar. Kalian akan berdoa buat orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Kalian akan bersaksi dan akan membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Kalian akan berhasil di sekolah. Kalian akan berhasil di kuliah. Dan juga di pekerjaan kalian. Yang mau terima berkat Tuhan, katakan amin. Oke. Nah, singkat cerita akhirnya Musa berangkat juga. Waktu dia menghidupi panggilan Tuhan, semua itu berawal dari mana? Perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kakak mau kasih pesan ya buat adik-adik yang sampai hari ini belum mengerti apa tujuan hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan adik-adik. Caranya gimana supaya ngerti? Caranya adalah fokus pada perjumpaan dengan Tuhan. Harus sering-sering ketemu Tuhan. Harus sering-sering nongkrong bareng Tuhan. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya kan. Nongkrong sama Tuhan, ketemu sama Tuhan tuh gimana kok? Apakah saya harus game over dulu gitu ya? Karena ketemu Tuhan kan di surga. Masa saya harus berpulang ke rumah Bapak di surga baru ketemu, gimana nih Kak? Nah, ini jawabannya, singkat aja. Oke, yang pertama gini, cara berjumpa dengan Tuhan adalah baca firman Tuhan. Katakan sama kakak ya, baca firman yang kencang, kakak nggak dengar. Baca firman Tuhan, oke? Oke, nah kenapa? Kakak minta satu anak bacain boleh? Kakak minta Fani deh, Fani boleh bacain, bentar ya kakak buka dulu unmute-nya. Nah, Fani boleh bacain ayatnya, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke, thank you Fani. Nah, perhatikan ya, ayat yang tadi Fani baca nih, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti firman sama dengan Allah. Kalian baca firman, kalian sedang ketemu Tuhan. Amin. Kalian sering baca firman, kalian sering ketemu Tuhan. Semakin sering ketemu Tuhan, semakin gampang mengerti tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Amin. Oke. Nah, yang kedua, mana biar bisa sering-sering ketemu Tuhan? Menyembah Tuhan. Nah, kakak minta siapa ya? Valencio deh, Valencio. Valencio boleh bacain Valencio? Ayat yang ada di layar. Mazmur 23
ayat 3. Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Thank you, Valencio. Nah, ini perhatikan ya. Abis ini kita selesai nih. Nah, cara kedua untuk sering-sering ketemu Tuhan adalah menyembah Tuhan. Karena firman Tuhan bilang begini, engkaulah yang kudus. Engkaulah yang kudus ini adalah Tuhan ya. Yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, kata bersemayam itu sama dengan kata duduk. Siapa yang sekarang lagi duduk? Coba angkat tangan yang lagi duduk. Nah, kalau kita memuji menyembah Tuhan, itu sama seperti kita memberikan tempat duduk sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena kata bersemayam itu sama dengan kata bertahta. Kata bertahta sederhananya adalah tempat duduk gitu ya. Tempat untuk duduk dan memerintah. Nah, siapa yang mau ketemu Tuhan, kita harus kasih tempat duduk dong. Iya gak? Kalau kalian nyembahnya sungguh-sungguh nih, nyanyinya sungguh-sungguh, angkat tangan, ekspresi, nggak main-main. Kalian tuh kasih kursi yang gede banget buat Tuhan. Yang empuk banget. Ya. Tapi kalau kita waktu lagi ibadah nggak nyanyi gitu ya, berarti kita nggak kasih kursi dong Tuhan. Ngerti ya? Sederhananya seperti itu. Tapi kalau kita mau sering ketemu Tuhan, kita harus sering memuji, menyembah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi semua ini sebenarnya kita lakukan di mana sih? Di ibadah dan di saat teduh pribadi. Kakak juga tahu ada ayat-ayat firman bacaan yang dikasih setiap hari kan? Itu dibaca. Yang kedua, waktu ada momen menyembah Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Semakin kalian sungguh-sungguh, ingat ya, kalian akan kasih kursi yang empuk, yang lebar, yang besar buat Tuhan. Makanya nyembahnya harus ekspresif. Oke, yuk kita akan tutup dalam doa. Nah, sebelum tutup dalam doa, kakak mau kita nyanyi satu lagu yuk. Satu lagu, liriknya ada di layar. Ini pernah dinyanyiin sebenarnya waktu kita masih ibadahnya via YouTube. Nah, kita mau nyanyiin lagi. Yuk, semuanya bisa fokus. Ingat ya, semakin sungguh-sungguh nyanyinya, semakin bagus kursi yang kita kasih buat Tuhan. Semakin Tuhan senang. Nah, waktu kamu kasih kursi sama Tuhan, pastinya kamu akan ketemu Tuhan. Ya, mau katakan amin? Oke, yuk. Arahkan hati kita sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami sudah mendengar cerita tentang Musa yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan. Kami juga mau Tuhan mengerti tujuan hidup dari-Mu dalam hidup kami. Karena itu ajar kami untuk tekun baca firman dan menyembah Tuhan. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita nyanyikan bagian refnya. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worshiping His holiness, less of me and more. Mari angkat tangan yuk, semuanya angkat tangan, nyanyi sungguh-sungguh. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I wanna see Jesus face to face, worshiping His holiness, still less of me and more. Sekali lagi, nyanyi dengan kencang. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I wanna see Jesus face to face, worshiping His holiness, still less of me and more of You. Yuk semuanya sekarang tutup matanya.
Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh dengar firman-Mu tentang Musa. Karena kami tahu Musa ketemu Tuhan, hidupnya diubahkan. Kami juga mau Tuhan, hidup kami diubahkan. Kami mau sering ketemu Tuhan. Dan kami tahu ketemu Tuhan ternyata mudah. Gak harus tunggu hari Minggu. Kami bisa mulai waktu kami baca firman dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Aku berdoa biar setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan yang mau untuk ketemu Tuhan setiap hari. Sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, makasih Kak Edwin untuk sharing firman-Nya hari ini. Adik-adik, mari kita tetap fokus pada perjumpaan dengan Tuhan ya. Nah, hari ini Kakak mau ajak adik-adik untuk lihat satu video yang berhubungan dengan sharing firman tadi ya. Tadi kalau adik-adik ada yang dengar, Musa tadi di Gunung Horeb lihat apa ya? Boleh di-unmute? Tadi di Gunung Horeb, Musa ngelihat apa ya? Ada nggak yang bisa lihat? Api. Dia membakar apa ya? Semak Belukar. Iya benar ya. Nah, semak belukarnya di situ kebakar apa enggak ya, adik-adik? Enggak Ya. Padahal harusnya kebakar ya. Iya. Harusnya kebakar atau enggak? Kalau biasanya lihat api bakar sesuatu harusnya terbakar. Tapi yang Musa lihat hari itu enggak terbakar ya semaknya ya. Karena di situ ada kehadiran Tuhan gitu ya, ada kehadiran Tuhan. Nah, sekarang Kakak mau ngajak adik-adik untuk melihat satu video yang berhubungan dengan api. Oke, udah ready semuanya? Ready belum? Ready, Kak. Bisa. Siapa yang masih fokus? Ayo, siapa yang masih fokus ini? Saya, Kak. Kakak putar ya videonya. Silakan, Kak Yuni. Mengenal penggunaan api. Siapa yang pernah melihat api? Ayo tunjuk tangan. Tahukah kamu, api itu sangat berguna loh untuk umat manusia. Berikut kegunaan api ya adik-adik. Saya pernah lihat api. Penerangan. Api itu membantu manusia loh untuk penerangan di malam hari atau di tempat-tempat yang gelap. Api bisa dalam bentuk obor, lampu listrik yang membantu penerangan buat kita. Penghangat. Di beberapa negara adik-adik yang memiliki 4 musim, api sangat sering digunakan untuk menghangati rumah. Atau kalau kita camping, kita membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh. Memasak. Bayangkan kalau memasak tanpa ada api. Bisa nggak jadi memasaknya? Biasanya, Bunda memasak dibantu menyalakan apinya dengan korek api ataupun dengan gas ya. Penggerak dan sumber energi. Api juga bisa sebagai penggerak dan sumber energi ya. Misalnya menggerakkan mobil, motor, bahkan menjadi sumber energi untuk listrik. Mengenal bahaya api. Api adalah sahabat manusia. Fungsi dan kegunaannya banyak sekali. Tetapi
Kalau salah menggunakannya, akan terjadi banyak musibah dan berbahaya. Apa-apa saja ya bahayanya? Berikut bahaya api. Kebakaran. Hati-hati ya menggunakan korek api atau waktu membakar sampah dan memasak, karena berbahaya jika terjadi kebakaran di rumah dikarenakan api yang tidak terkendali. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga terjadi karena musim kemarau yang panjang. Ada yang sembarangan membuang puntung rokok atau memang sengaja dibakar. Kalau sudah hutan yang terbakar, sulit sekali memadamkannya. Tersengat aliran listrik. Api dalam bentuk listrik juga berbahaya loh adik-adik. Hati-hati ya dalam menggunakan listrik karena bisa kontak dan melukai kamu. Oke, adik-adik itu tadi ya, kakak kenalin kalian tentang kegunaan dan bahaya api ya. Nah, kakak mau nanya nih, siapa tadi yang masih fokus dengan kegunaan api? Ada berapa tadi ya? Ada 4. Boleh sebutin keempatnya? Ini udah pada unmute, boleh di-unmute. Apa? Untuk memasak. Yang satu untuk apa? Masak. Masak. Terus? Penerangan. Energi listrik. Udah ada 4 ya adik-adik ya. Penerangan. Nah, ini juga ada bahaya apinya juga ya. Kita harus berhati-hati ya kalau menggunakan api. Kalau udah terlalu besar nggak bisa terkendali itu udah membahayakan ya adik-adik. Nah, sekarang setelah video tentang api tadi, kakak mau ajak kalian lihat satu video lagi. Bagi adik-adik yang udah kirim art and craft, minggu lalu kita ada art and craft ya, setiap minggu kedua dan keempat. Nah, kita mau putar videonya, adik-adik yang udah kirimin fotonya, kakak ucapin terima kasih ya, apresiasi sekali. Adik-adik udah mau buat art and craft-nya. Oke, silakan Kak Yuni videonya. Ya ejek kita bagus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Oke, itu dia. Makasih ya adik-adik yang udah ngirimin art and craft-nya. Minggu lalu kita tentang cincin materai. Nah, nanti kita minggu kedua ada lagi ya. Sekarang kakak kembalikan ke Kak Lamria dan Kak Esther. Silakan Kak.
Oke adik-adik, sekarang kita ke announcement. Ya, adik. Oke adik-adik, announcement pertama kita yaitu, gak terasa ya kita udah di announcement. Oke, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahannya boleh di scan barcode yang ada di daerah adik-adik. Buka strata adik-adik ke nomor rekening gereja kita. Oke, bagi adik-adik yang belum mengisi biodatanya di form biodata Science kita, boleh diisi adik-adik supaya nama adik-adik boleh terdata. Oke, tema kita minggu depan juga sama ya adik-adik. Tetap fokus pada perubahan hidup. Depan, jangan lupa ya adik-adik, kita masih ibadah di link Zoom yang sama dan di waktu yang sama. Kalau bisa adik-adik jangan telat ya adik-adik, supaya ikut games. Oke, kita mau doa syafaat. Bagi adik-adik yang ambil bagian, kita mau doa, persiapkan. Kita mau doa. Mari kita bersatu dalam doa. Doa buat kakak-kakak sekolah minggu Tuhan kan. Saya mungkin juga Tuhan kan. Saya mungkin supaya tidak terpengaruh kan kakak-kakak sekolah minggu. Supaya tidak terpengaruh dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan ya Tuhan. Tuhan Engkau cukupkan renanya supaya bisa selesai pada waktunya Tuhan. Bapak mau berdoa untuk Bapak berkati kesehatan keluarganya, berkati dia Tuhan supaya bisa menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Berkati dia supaya bisa memimpin gereja kami dengan baik ya Tuhan, dan Tuhan Yesus surga. Amin. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Mari Tuhan nyatakan perkenan-Mu, sembuhkan, pulihkan bangsa kami dari COVID-19. Berkati Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf dan semua pemerintah yang ada agar memperoleh hikmat dari-Mu, sehingga dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Berkati Kota Batam di mana kami tinggal ya Tuhan, supaya aman, diberikan pemulihan dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita terima doa berkat, ada satu pengumuman lagi. Minggu ini harusnya ada kul ya, tanggal 7. Tapi kulnya diundur ke minggu depan. Jadi Kamis depan tanggal 14 Oktober ya. Kamis depan tanggal 14 Oktober. Jadi bukan di tanggal 7 ini, tapi tanggal 14. Oke? Yuk kita angkat tangan. Adik-adik semua angkat tangan. Yang mau sering-sering ketemu Tuhan, angkat tangannya, arahkan hatimu sama Tuhan. Fokus yuk, tutup matanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang membuat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan terus-menerus dan mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih, kami terima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita sama-sama katakan amin. God bless. Terima kasih semuanya. God bless. Terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya adik-adik. Tuhan memberkati. Dadah kakak. Bye.
Bye-bye.